Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya bersama rekan-rekan dari kelompok 2 pada mata kuliah analisis kompleks akan kembali mengulas materi tentang bilangan kompleks. Saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 2. Nah, di sini ada saya Kalika Raihan, lalu ada Muhammad Rafi Azikri, Muhammad Akmaluddin, Nadia Reski Syarifah, Nurul Khofifah Ramadhani, dan Ratu Salmia Salasabila. Nah, yang pertama yaitu fungsi kompleks dan limit. Definisi dari fungsi kompleks. Misalkan, D himpunan titik pada bidang Z, fungsi kompleks F adalah suatu aturan yang memasangkan setiap titik Z anggota D dengan satu dan hanya satu titik W pada bidang W, yaitu Z, W. Fungsi tersebut ditulis W sama dengan FZ. Himpunan D disebut daerah asal atau domain dari F, ditulis DF, dan FZ disebut nilai dari F atau peta dari Z oleh F. Range atau daerah hasil dari F ditulis RF, yaitu himpunan FZ untuk setiap Z anggota D. Jika Z sama dengan X plus Y, maka fungsi W sama dengan FZ dapat diuraikan menjadi W sama dengan UX, Y plus IV X, Y yang berarti real W dan imajiner W masing-masing merupakan fungsi dengan dua variabel real X dan Y. Apabila Z sama dengan R cos theta plus I sin theta, maka W sama dengan U R, theta plus IV R, theta. Selanjutnya adalah limit. Diketahui daerah D pada bidang Z dan titik Z0 terletak di dalam D atau pada batas D, misalkan fungsi W sama dengan FZ terdefinisi pada D kecuali di Z0. Apabila titik Z bergerak mendekati titik Z0 melalui setiap lengkungan sebarang K dan mengakibatkan nilai FZ bergerak mendekati suatu nilai tertentu, yaitu W0 pada bidang W, maka dikatakan limit FZ adalah W0 untuk Z mendekati Z0. Ditulis limit Z mendekati Z0, FZ sama dengan W0. Definisi, misalkan fungsi W sama dengan FZ terdefinisi pada daerah D kecuali di Z0, limit FZ adalah W0 untuk Z mendekati Z0. Jika untuk setiap epsilon lebih dari 0, terdapat delta lebih dari 0. Sedemikian hingga mutlak FZ min W0 kurang dari epsilon. Apabila 0 kurang dari mutlak Z min Z0 kurang dari delta, ditulis limit Z dari Z menuju Z0, FZ min W0. Perlu dikatakan bahwa titik Z0 adalah titik limit domain fungsi F. Titik Z menuju Z0 melalui sebarang lengkungan K, artinya Z menuju Z0 dari segala arah. Dan ketiga, apabila Z menuju Z0 melalui dua lengkungan yang berbeda mengakibatkan FZ menuju dua nilai yang berbeda, maka limit fungsi F tersebut tidak ada untuk Z mendekati Z0. Nah, di sini ada contoh, tuliskan FZ sama dengan 2Z kuadrat min I dalam bentuk U dan V. Nah, misalkan Z sama dengan X plus Y, maka fungsi W sama dengan FZ sama dengan 2Z kuadrat min I, Z kita ganti menjadi X plus Y. Jadi 2 dikali X plus Y kuadrat min I, sama dengan 2 dikali X kuadrat plus 2XYI min Y kuadrat min I, sama dengan 2 dikali X kuadrat min Y kuadrat plus I dikali 4XY min 1. Jadi U sama dengan 2 dikali X kuadrat min Y kuadrat, dan V sama dengan 4XY min 1. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepadanya dipersilakan. Oke, materi selanjutnya yaitu kekontinuan dan turunan. Di sini definisi kontinu yaitu misalkan fungsi FZ terdefinisi di D pada bidang Z dan titik Z0 terletak pada interior D. Fungsi FZ dikatakan kontinu di Z0 jika Z menuju Z0, maka limit FZ sama dengan FZ0. Nah, untuk syarat fungsi FZ ini kontinu di Z0 yaitu ada 3. Yang pertama, FZ0-nya itu ada. Yang kedua, limit Z mendekati Z0, FZ-nya ada. Dan yang ketiga, limit Z mendekati Z0, FZ sama dengan FZ0. Kemudian turunan, definisi turunan. Jika nilai limit Z mendekati Z0, FZ min FZ0 dibagi Z min Z0 ada, maka nilai limit dinamakan turunan atau derivatif fungsi F di titik Z0, atau dinotasikan F aksen Z0. Yang kedua, jika F aksen Z0 ada, maka F terdiferensial di Z0. Dengan kata lain, F aksen Z0-nya sama dengan limit delta Z mendekati 0, delta F per delta Z, sama dengan limit delta Z mendekati 0, F Z0 ditambah delta Z dikurangi F Z0 dibagi delta Z.
Jika F terdiferensial di semua titik pada D, maka F terdiferensial pada D. Nah, di sini ada contoh soalnya. Buktikan Fz sama dengan Z kuadrat terdiferensial di seluruh C. Nah, untuk buktinya, ditinjau sembarang titik Z0 anggota C. Maka F aksen Z0-nya sama dengan limit Z mendekati Z0, Fz min Fz0 dibagi delta Z. Ini itu kayak rumus turunan yang tadi di atas. Yang ini. Kemudian, sama dengan F aksen Z0-nya sama dengan limit Z mendekati Z0, tadi Fz-nya adalah Z kuadrat, dikurangi Fz0-nya Z0 kuadrat, per tadi delta Z-nya yaitu Z min Z0, sama dengan limit Z mendekati Z0, yang Z kuadrat dikurangi Z0 kuadrat itu dijabarin jadi Z plus Z0 dikali Z min Z0, dibagi Z min Z0. Nah, Z min Z0 ini kita coret. Kemudian si Z-nya karena mendekati Z0, jadi Z0 ditambah Z0. Hasilnya 2Z0. Karena Z0 sembarang, maka si Fz-nya sama dengan Z kuadrat terdiferensial di seluruh C. Oke, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Iya, selanjutnya adalah syarat Cauchy-Riemann. Di mana syarat yang diperlukan agar fungsi f terdiferensial di Z0 sama dengan X0 plus Y0 adalah syarat Cauchy-Riemann. Nah, di sini terdapat teorema jika Fz sama dengan U X, Y plus I V, Y terdiferensial di Z0 sama dengan X0 plus Y0, maka U X, Y dan V X, Y mempunyai derivatif parsial pertama di X0, Y0. Dan di titik ini dipenuhi persamaan Cauchy-Riemann dengan do U per do X sama dengan do V per do Y, dan do U per do Y sama dengan min do V per do X. Nah, derivatif F di Z0 dapat dinyatakan dengan F aksen Z0 sama dengan UX, X0, Y0 plus IFX, X0, Y0. Nah, jika persamaan Cauchy-Riemann ini tidak dipenuhi di X0, Y0, maka Fz-nya sama dengan U, X, Y plus I, V, Y tidak terdiferensial di Z0 sama dengan X0 plus Y0. Nah, di sini terdapat catatan, yaitu syarat Cauchy-Riemann ini hanya syarat perlu untuk keterdiferensialan. Nah, syarat perlunya itu adalah Fz sama dengan U, X, Y plus I, V, Y, di mana Z0 sama dengan X0 plus Y0. Nah, Fz-nya ada, maka do U per do X, do U per do Y, do V per do X, do V per do Y ada di 0, Y0. Dan berlaku Cauchy-Riemann yaitu do U per do X sama dengan do V per do Y, dan do U per do Y sama dengan min do V per do X, di mana F aksen Z0 sama dengan UX, X0, Y0 plus IVX, X0, Y0. Nah, syarat cukupnya yaitu U, X, Y, V, X, Y, U, X, X, Y, V, X, Y, U, Y, X, Y, V, Y, X, Y kontinu pada Z0 sama dengan X0 plus Y0, dan di X0, Y0 dipenuhi Cauchy-Riemann, maka F aksen Z0-nya ada. Nah, di sini terdapat syarat Cauchy-Riemann pada koordinat kutub, di mana jika Fz-nya sama dengan U, X, Y, plus I, V, Y dapat diilustrasikan dalam koordinat kartesius, maka dengan menggunakan hubungan X sama dengan R cos theta dan Y sama dengan R sin theta, diperoleh Z sama dengan R cos theta plus I sin theta, sehingga Fz-nya sama dengan U, R, theta plus IV, R, theta dalam sistem koordinat kutub. Nah, di sini terdapat teorema jika Fz sama dengan U, R, theta dan IV, R, theta terdiferensial dan kontinu pada suatu R0, theta 0, dan jika dalam sekitar tersebut UR, U theta, VR, V theta ada dan kontinu di R0, theta 0 dan dipenuhi Cauchy-Riemann yaitu U per do R sama dengan 1 per R kali do V per do theta dan do V per do R sama dengan min 1 per R kali do U per do theta. Maka F aksen Z-nya ada di Z0 sama dengan di Z sama dengan Z0, dan F aksen Z-nya sama dengan cos theta 0 min I sin theta 0 dikali UR R0, theta 0 plus I VR R0, theta 0. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya adalah terdapat fungsi harmonik dan juga sekawan harmonik. Adapun definisi dari fungsi harmonik yaitu terdapat fungsi fz di mana sama dengan u x, y plus iv, x, y merupakan sebuah fungsi analitik pada domain D. Maka u x, y itu dan v x, y memiliki persamaan Laplace. Nah, dari persamaan tersebut diperoleh dua persamaan yaitu nabla u kuadrat sama dengan u double x plus u y double y sama dengan 0, dan juga ada nabla y kuadrat sama dengan v double x plus v double y sama dengan 0. Artinya, secara sederhana, fungsi harmonik dapat didefinisikan sebagai fungsi dari dua buah ubah real yang memenuhi persamaan Laplace disebut fungsi harmonik. Adapun keterangan dari simbolnya adalah U ini bisa disimbolkan sebagai fungsi sekawan harmonis V, sedangkan V merupakan fungsi sekawan harmonis U.
Ya, selanjutnya di sini ada contoh dari fungsi harmonik. Di sini bila terdapat U, X, Y adalah bagian real FZ yang analitik. Tunjukkan bahwa U sama dengan X kuadrat, min Y adalah harmonik. Kemudian tentukan sekawan harmoniknya. Nah, untuk menjawab ini kita bisa membuktikan dari definisi yang awal sebelumnya, itu akan membentuk persamaan nabla U kuadrat sama dengan U double X tambah U double Y sama dengan 2 min 2 sama dengan 0. Jadi, bisa dibuktikan bahwa fungsi U sama dengan X kuadrat, min Y kuadrat, min Y adalah fungsi harmonik. Untuk menunjukkan sekawan harmoniknya, kita terdapat beberapa step. Yang pertama adalah kita menghitung turunan parsial terhadap X dan Y-nya. Maka akan diperoleh UX-nya sama dengan 2X dan UY-nya sama dengan min 2Y min 1. Langkah selanjutnya adalah dengan menggunakan persamaan Cauchy-Riemann, di mana akan diperoleh VY sama dengan UX sama dengan 2X, dan VX sama dengan min UY sama dengan 2Y plus 1. Selanjutnya, yaitu langkah selanjutnya adalah memilih salah satu persamaan dari yang turunan di awal yang telah kita dapatkan. Di sini kita menggunakan salah satu persamaannya yaitu Y sama dengan 2X. Kemudian kita akan mengintegralkan terhadap Y. Maka sama dengan Y sama dengan integral dari 2X Y sama dengan 2XY plus HX. Nah, selanjutnya VX sama dengan 2Y plus H aksen X. Nah, hasil ini merupakan proses dari diturunkan terhadap X. Kemudian selanjutnya kita menggunakan persamaan Cauchy-Riemann yang akan menghasilkan Vx sama dengan min Uy plus 2 sama dengan 2Y plus 1. Kemudian kita akan menggabungkan dua persamaan sehingga akan menghasilkan Vx sama dengan 2Y plus H aksen X sama dengan 2Y plus 1. Maka dapat disimpulkan H aksen X sama dengan 1 sehingga H aksen sama dengan X plus C. Jadi sekawan harmoniknya adalah V sama dengan 2XY plus X plus C. Ya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kepadanya dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih, Nadia. Selanjutnya ada materi dari fungsi eksponensial. Bisa dilanjut, Salmia? Ya, fungsi eksponen pada bilangan kompleks merupakan perluasan dari fungsi eksponen pada bilangan real. Nah, perhatikan perderetan dari Maclaurin dari X pangkat X, cos X, dan sin X untuk semua bilangan real X. Yang pertama ada E pangkat X itu sama dengan sigma dari X pangkat N sama dengan per N faktorial sama dengan 1 per 1 plus X ditambah X pangkat 2 per 2 faktorial ditambah X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah seterusnya. Yang kedua ada cos X sama dengan sigma dari min 1 pangkat N dikalikan X pangkat 2 N per 2 N faktorial sama dengan 1 min X pangkat 2 per 2 faktorial tambah X pangkat 4 per 4 faktorial per 4 faktorial min X pangkat 6 per 6 faktorial ditambah seterusnya. Yang ketiga ada sin X sama dengan sigma dari min 1 pangkat N dikalikan X pangkat 2N plus 1 per 2N plus 1 faktorial. Sama dengan X min X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah X pangkat 5 per 5 faktorial dikurangi X pangkat 7 per 7 faktorial ditambah seterusnya. Nah, di sini ada notasi E pangkat Z atau X IXPZ itu sama dengan E pangkat Z sama dengan E pangkat X kalikan cos Y plus I sin Y itu sama dengan E pangkat X plus IY sama dengan E pangkat X dikalikan E pangkat IY. Selanjutnya ada fungsi eksponen untuk bilangan kompleks Z sama dengan IY diperoleh E pangkat IY sama dengan 1 ditambah IY pangkat 2 per 2 faktorial ditambah IY pangkat 3 per 3 faktorial ditambah IY pangkat 4 per 4 faktorial ditambah IY pangkat 5 per 5 faktorial ditambah seterusnya. Sama dengan 1 ditambah IY dikurangi IY pangkat 2 per 2 faktorial dikurangi IY pangkat 3 per 3 faktorial ditambah IY pangkat 4 per 4 faktorial ditambah IY pangkat 5 per 5 faktorial ditambah seterusnya. Sama dengan 1 min Y pangkat 2 per 2 faktorial ditambah Y pangkat 4 per 4 faktorial ditambah titik ditambah IY dikurangi IY pangkat 3 per 3 faktorial ditambah IY pangkat 5 per 5 faktorial dikurangi seterusnya. Sama dengan sigma dari IY pangkat 2N per 2N faktorial ditambah I kalikan sigma dari I pangkat 2N dikalikan Y pangkat 2N plus 1 per 2N ditambah 1 faktorial. Sama dengan sigma dari negatif 1 pangkat N dikalikan Y pangkat 2N per 2N faktorial. Ditambah I kalikan sigma dikalikan sigma dari negatif 1 pangkat N dikalikan Y pangkat 2N plus 1 per 2N plus 1 faktorial sama dengan cos Y plus I sin Y. Nah, selanjutnya ada sifat-sifat dari fungsi eksponen. Nah, misalkan Z1 itu sama dengan X1 ditambah IY1 dan Z2 sama dengan X2 ditambah IY2. Maka yang pertama ada E pangkat Z1 dikalikan E pangkat Z2 itu sama dengan E pangkat Z1 tambah Z2. Yang kedua ada E pangkat Z1 per E pangkat Z2 itu sama dengan E pangkat Z1 dikurangi Z2. Yang ketiga ada E pangkat Z dikalikan N itu sama dengan E pangkat NZ. Yang keempat ada E pangkat Z tambah 2 KVI itu sama dengan E pangkat Z2. Yang kelima ada E pangkat Z dikalikan M per N sama dengan E pangkat Z plus 2 KVI dikalikan dengan M per N. Yang keenam ada konjugat dari E pangkat Z sama dengan E pangkat konjugat dari Z.
Selanjutnya ada rumus Euler, yaitu E pangkat IY sama dengan cos Y plus I sin Y. Nah, sehingga jika Z itu sama dengan X plus IY, maka E pangkat Z itu sama dengan E pangkat X kalikan cos Y plus I sin Y. Dalam bentuk polar, jika Z sama dengan R cos theta plus I sin theta, maka dapat ditulis menjadi Z sama dengan R kali E pangkat I theta. Sehingga dari rumus Euler akan diperoleh E pangkat 2 VI sama dengan 1, E pangkat VI per 2 sama dengan I, E pangkat VI sama dengan negatif 1, E pangkat negatif VI per 2 sama dengan negatif 1, dan E pangkat negatif VI sama dengan negatif 1. Selanjutnya ada bentuk khusus. Yang pertama itu jika Z bilangan real, maka Z sama dengan X plus I theta, maka E pangkat Z sama dengan E pangkat X cos theta plus I sin theta sama dengan E pangkat X. Jika Z sama dengan I sama dengan 0 plus I, maka E pangkat Z sama dengan E pangkat I sama dengan E pangkat theta plus I sama dengan E pangkat theta cos Y plus I sin Y sama dengan cos Y plus I sin Y. Yang ketiga, jika Z sama dengan X plus Y, maka E pangkat Z sama dengan E pangkat X cos Y plus I sin Y sama dengan E pangkat X cis Y. Maka R sama dengan mutlak dari E pangkat Z sama dengan E pangkat X yang lebih dari 0. Maka argumen dari E pangkat Z sama dengan Y. Nah, E pangkat Z itu analitik untuk seluruh Z. Turunannya adalah Z sama dengan E pangkat Z atau F absen Z sama dengan E pangkat Z. Buktinya itu Z sama dengan X plus Y, maka E pangkat Z sama dengan E pangkat X plus Y. Itu sama dengan E pangkat X kalikan cos Y plus I sin Y. Sama dengan do E pangkat Z per do X sama dengan do per do X kalikan E pangkat X cos Y plus I kali do per do X kalikan E pangkat X sin Y. Sama dengan E pangkat X cos Y plus I E pangkat X sin sama dengan E pangkat X kalikan cos Y plus I sin Y dikalikan Y sama dengan E pangkat Z. Selanjutnya ada bentuk polar, yaitu Z. Untuk bentuk polarnya itu Z sama dengan R cos theta plus I sin theta, di mana Z sama dengan R E pangkat I theta. Maka mutlak dari I Y sama dengan mutlak dari cos Y plus I sin Y. Itu sama dengan akar dari cos kuadrat Y ditambah sin kuadrat Y itu sama dengan 1. Jadi mutlak dari E pangkat Z itu sama dengan E pangkat X dengan argumen dari A pangkat Z itu sama dengan Y plus minus 2NV. Nah, selanjutnya ada fungsi logaritma. Nah, fungsi logaritma pada variabel kompleks didasari oleh bagaimana menyelesaikan persamaan E pangkat W sama dengan Z, dengan W dan Z itu adalah bilangan kompleks. Jika Z sama dengan R E pangkat I theta, dengan theta lebih besar dari negatif V, dan theta lebih kecil atau sama dengan dari V, dan W sama dengan U plus IV, maka E pangkat W sama dengan Z, maka E pangkat W sama dengan E pangkat U plus IV, sama dengan E pangkat U kalikan E pangkat IV, itu sama dengan R E pangkat I theta. Sehingga E pangkat U sama dengan R atau U sama dengan ln R, dan E pangkat IV itu sama dengan E pangkat I theta, atau V sama dengan theta plus 2NV, dengan N adalah anggota bilangan Z. Nah, tetapi E pangkat W itu sama dengan Z, sehingga W sama dengan Z, dengan Z tidak sama dengan 0, maka mutlak dari E pangkat W sama dengan mutlak dari E pangkat U plus IV sama dengan E pangkat U itu sama dengan Z, dan argumen dari E pangkat U plus IV itu sama dengan V sama dengan argumen Z sama dengan T. Akibatnya W sama dengan U plus IV itu sama dengan ln Z, atau ln Z sama dengan ln dari mutlak Z ditambah I kalikan argumen Z sebagai nilai utama, dan nilai lainnya yaitu ln Z sama dengan ln mutlak Z ditambah I kalikan argumen Z plus minus 2NV. Nah, selanjutnya ada sifat-sifat dari logaritma. Yang pertama ada E log kali ZW sama dengan E log Z ditambah E log B. Yang kedua ada E log Z per W sama dengan E log Z per E log Z min E log B. Yang ketiga ada E log E pangkat Z sama dengan Z. E log Z pangkat P sama dengan P kalikan E log Z, di mana P adalah bilangan rasional. Nah, selanjutnya ada L log kalikan ZW itu sama dengan ln dari mutlak ZW ditambah I argumen ZW sama dengan ln dikalikan mutlak Z kali mutlak W ditambah I kalikan argumen Z ditambah argumen W sama dengan ln dari mutlak Z ditambah ln mutlak dari W ditambah I argumen Z ditambah I argumen W sama dengan ln mutlak Z ditambah I argumen Z ditambah ln mutlak W ditambah I argumen W itu sama dengan E log Z ditambah E log B. Yang terakhir ada log E pangkat Z itu sama dengan ln dari mutlak E pangkat Z ditambah I argumen E pangkat Z sama dengan ln E pangkat X plus Y sama dengan X plus Y sama dengan Z. Untuk materi selanjutnya saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada fungsi trigonometri dan fungsi hiperbolik. Jika X adalah variabel real dari rumus Euler, E pangkat IX sama dengan cos X ditambah I sin X, dan E pangkat min IX sama dengan cos X min I sin X cos, maka jadi jika kedua persamaan itu diselesaikan untuk cos X, maka diperoleh ketika dua persamaan di atas dijumlahkan. Didapatkan cos X sama dengan 1/2 dikali E pangkat IX ditambah E pangkat min IX. Kemudian ketika kedua persamaan itu dikurangkan, maka didapatkan sin X sama dengan 1/2 I dikali E pangkat IX min E pangkat min IX. Maka definisi fungsi sinus dan kosinus kompleks didefinisikan sebagai cos Z sama dengan 1/2 dikali E pangkat IZ ditambah E pangkat min IZ, dan sin Z sama dengan 1/2 I dikali E pangkat IZ dikurangi E pangkat min IZ.
Nah, analog dengan fungsi trigonometri real yaitu kotangan Z sama dengan cos Z dibagi sin Z, tan Z sama dengan sin Z dibagi cos Z, secant Z sama dengan 1 per cos Z, dan kosekant Z sama dengan 1 per sin Z. Selanjutnya turunan trigonometri. Fungsi IZ sama dengan cos Z, fungsi aksen Z sama dengan min sin Z, fungsi F Z sama dengan sin Z, fungsi aksen Z sama dengan cos Z, fungsi Z sama dengan tan Z, fungsi aksen Z sama dengan secant kuadrat Z. Definisi cos hiperbolik Y sama dengan 1 per 2 dikali E pangkat Y ditambah E pangkat min Y. Dan sin hiperbolik Y sama dengan 1 per 2 dikali E pangkat Y dikurangi E pangkat min Y. Misalkan Z sama dengan X ditambah Y, maka IZ sama dengan IX min Y dan min IZ sama dengan min IX ditambah Y. Cos Z sama dengan 1 per 2 dikali E pangkat IZ ditambah E pangkat min IZ. Sama dengan 1 per 2 dikali E pangkat min Y dikali E pangkat IX ditambah E pangkat Y dikali E pangkat min IX. Kemudian sama dengan 1 per 2 dikali E pangkat min Y dikali cos X plus I sin X ditambah E pangkat Y dikali cos X min sin X. Sama dengan cos Z dikali 1 per 2 dikali E pangkat min Y ditambah E pangkat Y min I sin X dikali 1 per 2 dikali E pangkat Y ditambah E pangkat min Y. Sama dengan cos X dikali cos hiperbolik Y min I sin X dikali sin hiperbolik Y. Selanjutnya sin Z sama dengan sin X dikali cos hiperbolik Y ditambah I cos dikali I cos X dikali sin hiperbolik Y. Jika cos hiperbolik kuadrat Y sama dengan 1 ditambah sin hiperbolik kuadrat Y, sehingga cos hiperbolik kuadrat Y dikurangi sin hiperbolik kuadrat Y sama dengan 1. Maka modulus dari cos Z kuadrat sama dengan cos kuadrat X dikali 1 plus sin hiperbolik kuadrat Y ditambah sin kuadrat X dikali sin hiperbolik kuadrat Y. Sama dengan cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X dikali sin hiperbolik kuadrat Y ditambah cos kuadrat X. Sama dengan cos kuadrat X ditambah sin hiperbolik kuadrat Y. Jadi, modulus dari cos Z kuadrat sama dengan cos kuadrat X ditambah sin hiperbolik kuadrat Y. Sehingga, modulus dari sin Z kuadrat sama dengan sin kuadrat X ditambah sin hiperbolik kuadrat Y. Kemudian, cos Z1 lebih kurang Z2 sama dengan cos Z1 dikali cos Z2 tambah kurang sin Z1 dikali sin Z2. Sin Z1 tambah kurang Z2 sama dengan sin Z1 cos Z2 tambah kurang cos Z1 sin Z1. Cos kuadrat Z ditambah sin kuadrat Z sama dengan 1. Selanjutnya fungsi-fungsi hiperbolik. Cos hiperbolik Z sama dengan 1 per 2 E pangkat Z ditambah E pangkat min Z. Sin hiperbolik Z sama dengan 1 per 2 dikali E pangkat Z dikurang E pangkat min Z. Kemudian turunan dari cos hiperbolik Z aksen sama dengan sin hiperbolik Z. Sin hiperbolik Z aksen sama dengan cos hiperbolik Z. Kemudian tan hiperbolik Z sama dengan sin hiperbolik Z dibagi cos hiperbolik Z. Kotangan hiperbolik Z sama dengan cos hiperbolik Z dibagi sin hiperbolik Z. Secant hiperbolik Z sama dengan 1 per cos hiperbolik Z. Kosekant hiperbolik Z sama dengan 1 per sin hiperbolik Z. Selanjutnya cos hiperbolik IZ sama dengan cos Z, sin hiperbolik IZ sama dengan I sin Z, cos IZ sama dengan cos hiperbolik Z, sin IZ sama dengan I sin hiperbolik Z. Contohnya, buktikan turunan sin Z adalah cos Z. Di sini kita cari dahulu D sama dengan DZ, sin Z sama dengan D per DZ dikali 1 per 2I dikali E pangkat IZ min E pangkat min IZ sama dengan 1 per 2I dikali IE pangkat IZ min dikali min I dikali E dikali pangkat min IZ sama dengan 1 per 2 dikali E pangkat IZ ditambah E pangkat min IZ sama dengan cos Z. Jadi, benar bahwa turunan sin Z adalah cos Z. Kemudian ada materi selanjutnya yaitu integral kompleks. Fungsi kompleks dari variabel real. Misalkan fungsi T adalah sebuah fungsi kompleks dari variabel real T. Artinya variabel yang digunakan adalah variabel T. Dituliskan sebagai Ft sama dengan Ut ditambah IVT, di mana Ut dan IVT disebut sebagai fungsi real. Nah, kemudian masih sama seperti pengertian fungsi kompleks bahwa Ut ini adalah real dan I dikali Vt ini adalah imajiner. Jika Ut dan Vt kontinu pada interval tertutup, T lebih dari A dan kurang dari sama dengan B, maka dapat menggunakan integral A sampai B fungsi T dt, sama dengan integral A sampai B Ut dt ditambah I integral A sampai B Vt dt. Kemudian, sifat-sifat integral fungsi kompleks. Yang pertama, real integral A sampai B fungsi T dt sama dengan integral A sampai B real fungsi T dt. Yang kedua, imajiner integral A sampai B fungsi T dt sama dengan integral imajiner fungsi T dt. Yang ketiga, integral A B sampai B K fungsi T dt sama dengan K integral A sampai B fungsi T dt, di mana K-nya adalah sebuah konstanta. Yang keempat adalah integral A sampai B fungsi T dt sama dengan min integral A sampai B fungsi T dt. Yang kelima, mutlak integral A sampai B fungsi T dt sama dengan integral A sampai B mutlak fungsi T dt. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada materi terkait integral lintasan. Next. Nah, untuk definisi dari integral lintasan adalah jika G dan F fungsi bernilai real dan kontinu dari variabel T dalam interval tertutup A kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan B, maka himpunan titik-titik di bidang SC dapat dinyatakan dalam bentuk parametrik X sama dengan, mohon maaf itu ada sedikit salah penulisan,
Jadi dapat dinyatakan dalam bentuk parametriks X sama dengan G dalam kurung T, dan juga Y sama dengan H dalam kurung T, di mana untuk A lebih kecil sama dengan dari T, lebih kecil sama dengan dari B. Oleh karena itu, himpunan titik-titik dalam bidang kompleks juga dapat dinyatakan dalam bentuk parametrik. Next. Nah, selanjutnya juga integral lintasan dapat didefinisikan sebagai kurva di bidang datar yang merupakan kurva mulus atau dapat disebut smooth curve jika dan hanya jika kurva tersebut dapat dinyatakan dengan dua fungsi bernilai real. Nah, untuk fungsi ini ada tadi yang mana sudah dijelaskan di awal, yaitu ada X sama dengan G dalam kurung T dan juga Y sama dengan H dalam kurung T, di mana alpha lebih kecil sama dengan dari T, lebih kecil sama dengan dari beta. Sedemikian sehingga dx per dt sama dengan g aksen dalam kurung T dan juga dy per dt sama dengan h aksen dalam kurung T ada dan kontinu dalam interval alfa lebih kecil sama dengan beta, kontinu dalam interval alfa lebih kecil sama dengan T, lebih kecil sama dengan beta. Next. Nah, untuk contohnya ada kurva dengan bentuk parametriks di mana x itu sama dengan cos dan y itu sama dengan 2 sin, di mana untuk 0 itu lebih kurang dari sama dengan T, kurang dari sama dengan 3pi per 2. Nah, kurva tersebut adalah kurva mulus. Jika C merupakan kurva mulus dengan bentuk parametriks, maka untuk X itu sama dengan G dalam kurung T dan Y sama dengan H dalam kurung T, di mana untuk alfa ini kurang dari sama dengan T, kurang dari sama dengan beta. Maka pada titik pada C yang berpadanan dengan T sama dengan alfa disebut titik awal C. Nah, terus kemudian titik pada C yang berpadanan dengan T sama dengan beta itu disebut dengan titik akhir dari C. C ini disebut sebagai lintasan pet bila terjadi berhingga banyak kurva mulus. Jadi, apabila C ini terdapat banyak kurva yang mulus, itu baru bisa dikatakan sebagai lintasan atau pet. Di mana contoh itu C sama dengan C1 ditambah C2 ditambah titik sampai ditambah Cn. Dengan C1, C2 sampai dengan Cn merupakan kurva mulus. Nah, lintasan pada integral fungsi kompleks berperan sebagai selang perintegralan dalam integral fungsi real dari satu variabel. Nah, kemudian untuk integral lintasan kompleks. Nah, untuk integral lintasan kompleks ini diberikan lintasan dalam bentuk parametriks di mana X sama dengan G dalam kurung T dan Y sama dengan H dalam kurung T dengan apa kurang dari T kurang dari B. Di mana untuk G dalam kurung T dan H dalam kurung T ini kontinu di A kurang dari T dan A kurang dari T kurang dari B. Sedangkan untuk dan juga untuk G aksen T ini dan H aksen T ini kontinu di A kurang dari T kurang dari B. Nah, terus kemudian jika Z sama dengan X ditambah imaginary Y, maka titik-titik dari Z ini terletak di C. Nah, arah pada kurva C dari GA dan juga HA itu ke GB dan juga HB, atau dari Z sama dengan alpha sampai Z sama dengan beta. Jadi untuk GA untuk si alur kurva C ini dari GA HA akan mengarah ke GB HB seperti itu. Nah, kemudian untuk definisi dari integral kompleks ini diberikan fungsi dari fz sama dengan uxy ditambah imajiner v xy dengan u dan v itu fungsi dari t yang kontinus potong-potong pada a kurang dari t kurang dari b. Nah, integral fungsi fz ini sepanjang lintasan C dengan arah dari z alpha sampai dengan z beta adalah sebagai berikut, yaitu integral beta alpha di mana fz dz sama dengan integral dari BA F GT sama dengan imajiner HT, terus kemudian di aksen T ditambah imajiner H. Bisa lanjut. Nah, untuk sifat-sifatnya di sini terdapat 3 sifat. Yang pertama ada di mana untuk integral beta alpha FZ dz ini sama dengan minus integral beta alpha FZ dz. Terus yang kemudian ada integral C KFZ dz ini sama dengan K integral C FZ dz. Terus yang terakhir ada integral dari C FZ ditambah GZ dz itu sama dengan integral C FZ dz ditambah integral G Z dz. Ya, mungkin sekian dari saya, dikembalikan ke Khalidia selaku moderator. Iya, itulah beberapa ulasan materi yang bisa kelompok 2 sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kelompok 2 dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.